Wajar jika Fatin terkesan heboh menunjukkan beberapa hasil belanjaannya kepada pemirsa Kabar Kabari. Sebab tidak semua orang punya kesempatan menginjakan kaki di daratan Eropa. Dan inilah beberapa rekaman kehebohan Fatin saat menikmati perjalanannya. Pertama, Fatin cukup heboh ketika jalan-jalan dan mencicipi kebab yang ukurannya super jumbo. Seperti apa kehebohan Fatin menunjukkan oleh-oleh sepulang jalan-jalan dari Eropa? Paris tuh bener-bener kota di mana jomblo nggak harus di situ. Benarkah gara-gara hobi koleksi mobil antik, Andre Taulany habiskan penghasilan hingga miliaran rupiah? Ini mobil saya semua nih. Ini mobil saya semua. 1, 2, 3, 4. Ayu Ting Sing menjawab kabar keguguran. Kaki saya nyelip di situ, terus saya lemas. Saya miring, untung ada manajer saya yang nanggepin kan. Pokoknya kita masih mau jalan-jalan lagi. Paris tuh bener-bener kota di mana jomblo nggak harus di situ. Heboh, itulah kata yang pas guna menggambarkan perasaan Fatin Sidkia Lubis saat ditemui di rumahnya di bilangan Ampera, Jakarta Selatan. Setelah sepekan menghabiskan waktu guna syuting film dan penggarapan video klip, pemenang X Factor itu pulang dengan segepok oleh-oleh. Semalam Kabar Kabari berkesempatan membongkar beberapa hasil belanja Fatin saat jalan-jalan ke Vienna dan Paris. Halo Mirsa Kabar Kabari, jadi aku baru aja balik dari bikin video klip, syuting film sama photoshoot. Dan sinilah ada oleh-oleh aku, masih berantakan sih. Teng. Kalau ke sana tuh sekalian beli sepatu parfum juga. Tadi aku cuma beli sepatu yang ini sama yang ini. Nah, kalau yang ini kenapa aku suka yang ini? Soalnya tuh selain modelnya tuh kayak emang sepatu-sepatu yang jenis aku suka tuh kayak gini, dan ada iniannya, gambar lucu banget. Kayak aku kayak nggak pernah ngelihat yang gambarnya tuh jenis-jenis kayak gini. Terus bawahnya tuh kayak rusak gitu, padahal emang motifnya gitu, jadi lucu. Ini nih. Jadi ini waktu itu aku beli di satu merek yang belum ada di Indonesia, cuma sekarang udah ada. Jadi kayak di sana tuh jatuhnya masih lebih murah. Terus yang ini aku suka karena ini simpel banget, lucu. Terus nggak panas. Wajar jika Fatin terkesan heboh menunjukkan beberapa hasil belanjaannya kepada pemirsa Kabar Kabari. Sebab tidak semua orang punya kesempatan menginjakan kaki di daratan Eropa. Dan inilah beberapa rekaman kehebohan Fatin saat menikmati perjalanannya. Pertama, Fatin cukup heboh ketika jalan-jalan dan mencicipi kebab yang ukurannya super jumbo. Pokoknya kita masih mau jalan-jalan lagi. Ini kita nggak capek ya? Nggak. Tadi nyoba makanan-makanan mereka sih. Makanan mereka tuh porsinya gede-gede banget. Dan mereka tuh nggak ada saus sambal. Jadi kayak rasanya hambar gitu. Dan mereka tuh kebabnya asli gede banget. Kedua, Fatin tak bisa menutupi rasa hebohnya ketika sedang proses syuting dan banyak turis yang memotretnya. Halo, jadi sekarang kita udah nyampe di lokasi syuting. Terus masih pada capek deh kayaknya. Sekarang view-nya keren banget, asli gini. Silakan. Keren. Terus pertama kalinya bikin video klip, diliatin terus di foto-foto. Iya, tuh rasanya kayak awkward aja sih kalau pas di foto-foto terus dia bilang you're so beautiful. Terus aku kayak thank you. Ya aku kayak dia tuh foto-foto dikiranya aku apa gitu. Terus kan sedangkan aku harus dapetin mood lagu itu yang dimana lagunya ada yang sedih, terus kayak terus dia ambil foto-foto cek-cek aku kayak keren gitu. Yang ketiga, tak kalah heboh ketika beberapa adegan yang diperankan Fatin harus diulang lantaran salah dialog. Aduh, sorry. Deg-degan, Bo. Rasanya awkward gitu sih, soalnya biasa nyanyi gitu. Terus katanya malah kata orang-orang sini mendingan main ini daripada nyanyi. Soalnya nyanyi tuh diliatin, tapi menurut aku nyanyi tuh so much better gitu. Jadi seneng banget rasanya kayak
kayak artis udah lama aja. Terus habis itu apa ya? Jadi pengalaman banget sih rasanya, kayak bersyukur gitu. Maksudnya ini aku benar-benar baru banget keluar, kayak istilahnya masih anak baru banget, tapi udah dapat kesempatan seemas ini, terus langsung 2 negara itu kayak anugerah banget sih. Halo, jadi aku udah sampai di tempat penginapan aku di Wina. Capek banget, soalnya besok syuting dan pokoknya capek banget. Jadi aku mau langsung tidur aja. Dah. Dan yang keempat, kehebohan Fatin meledak saat baru pertama kalinya melihat Menara Eiffel. Apalagi di kota cinta tersebut, kejombloan Fatin seolah terusik oleh banyaknya pasangan yang sedang memadu cinta. Paris tuh bener-bener kota di mana yang jomblo nggak harus di situ. Jadi itu bener-bener nyesek banget sih. Maksudnya kayak gila, semua orang di situ tuh berpasangan, semua orang di situ foto pre-wed itu kayak gitu kan. Terus habis itu apa ya? Paris itu keren banget sih. Dan di Paris aku kenal lagu namanya La Vie en Rose. Itu tuh romantis banget. Kita beralih ke kabar komedian Andre Taulany yang gemar mengutak-ngatik mobil antik. Bukan hanya sekedar koleksi, Andre sudah berencana mewariskan 2 mobilnya untuk sang buah hati. Lantas benarkah demi hobi uniknya Andre terpaksa harus merogoh honornya hingga miliaran rupiah? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Anastasia Vera akan menyajikan kabar aktual yang akan dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Ini mobil saya semua nih. Ini mobil saya semua. 1, 2, 3, 4. Orang-orang kalau bikin penyewaan tenda gitu ya. Kalau kita bikin penyewaan mobil. Begitulah gaya khas kelakar Andre Taulany ketika menunjukkan koleksi mobilnya. Namun hari Minggu kemarin, Andre bukan hendak melawak. Bersama puluhan teman komunitas mobilnya, Andre bermaksud konvoi menggunakan salah satu koleksi mobil antiknya. Oke pemirsa, kalau gitu sekarang saya mau siap-siap berangkat. Kap mobil udah dibuka, ya kan? Siap-siap kita konvoi. Thank you. Setirnya mana? Masa Allah. Nggak pindah-pindah nih. Dan hari itu, Andre memperoleh kehormatan dinobatkan sebagai penasehat dalam struktur organisasi komunitas mobil klasik buatan Eropa tersebut. Penyelamatan seragam. Ya. Abangnya. Sa. Pengantin cewek itu. Digoyang. Goyang-goyang. Bapak-bapak gila semua. Meski penobatan Andre terkesan kocak dan bernuansa humor, namun penyanyi yang banting setir ke panggung komedian ini memang layak menyandang posisi sebagai penasehat dalam komunitas mobil klasik. Sebab dalam catatan kabar-kabari, setidaknya ada 4 koleksi mobil Andre yang jenisnya mobil klasik dan sport yang harganya tidak murah. Yang pertama mobil warna putih ini, saking klasiknya harganya mencapai 700 juta rupiah. Saya memang suka banget dengan mobil ini karena ini mobil yang menurut saya termasuk klasik, everlasting. Apalagi yang punya saya ini tergolong langka karena pakai terpal atasnya, terus 2 pintu, nggak ada yang punya, cuma yang punya saya. Jadi langka banget. Kita lihat apakah isinya yang di dalam setelah dibuka.
Iya ini dari baja ini.